Selamat pagi untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya Kristal Indah Paramita, Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang apa sih peran perencanaan wilayah kota dalam penanganan dampak COVID-19. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, tepatnya di Cina pada akhir 2019 yang lalu. Tentunya COVID ini sudah sangat menyebar di belahan dunia. Salah satunya itu di Indonesia. Nah, COVID ini menyerang siapa saja sih? Yang pertama yaitu adalah lansia, orang dewasa, anak-anak, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, apa sih dampak COVID-19? Tentunya sangat berdampak loh pada kehidupan kita sehari-hari. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas dampak COVID-19 terhadap perencanaan wilayah kota. Nah, kita pertama harus mengetahui apa sih penyebabnya. Nah, banyak di antara kita pasti mengasumsikan bahwa banyaknya kepadatan penduduk itu berpengaruh pada tingkat penyebarannya sendiri. Namun, kita lihat dari gambar tersebut, dari peta tersebut, bahwa kepadatan penduduk itu tidak menutup kemungkinan bahwa di sana terdapat kecilnya jumlah orang yang positif corona. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kepadatan penduduk memiliki korelasi rendah terhadap penyebaran COVID. Nah, yang berpengaruh besar itu adalah konektivitas antar daerah melalui hubungan ekonomi dan sosial. Di luar negeri itu kita bisa lihat pada kota New York City yang memang di sana padat jumlah penduduknya. Namun di sana juga sedikit penyebaran COVID-nya. Nah, sedangkan di Italia Utara itu kota yang kecil namun memiliki pengaruh yang besar terhadap penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya, COVID-19 ini pasti sangat berpengaruh pada mobilitas penduduk. Bisa kita lihat pada pusat statistik gambar tersebut ya. Jadi, terdapat penurunan jumlah mobilitas jarak panjang. Jadi di sini orang-orang ya jarang berpergian sama sekali di luar negeri menggunakan pesawat bahkan di luar kota juga ya. Nah, dengan adanya mobilitas penduduk ini juga memacu masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar ruangan seperti bersepeda, jogging, berkumpul di tempat yang aman dengan jaga jarak, dan selanjutnya itu ada bekerja di rumah, take from home. Nah, selanjutnya juga berpengaruh pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, di sini teman-teman, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya COVID-19 ini dari data yang kita temukan bahwa orang-orang berpendapatan tinggi itu lebih banyak terkena COVID daripada orang berpendapatan rendah. Namun di sini kita melihat dampaknya ya teman-teman, kita tekankan pada dampak ekonomi, di mana yang sangat berdampak ekonomi itu adalah masyarakat menengah ke bawah dibandingkan masyarakat menengah ke atas. Mengapa demikian? Karena masyarakat menengah ke bawah itu memiliki tingkat vulnerability dan penyakit bawaan. Dan tentunya sekali mereka kena corona nih, pasti kehidupan mereka ya susah gitu daripada orang yang meningkat orang yang ke atas gitu, teman-teman yang berpenghasilan ke atas. Nah, selanjutnya apa sih peran kita? Apa sih peran perencanaan wilayah kota dan penanganan COVID ini? Nah, yang pertama itu pembangunan yang merata. Seperti yang permasalahan tadi ya teman-teman, kita bisa lihat karena itu dampak ini sangat berdampak pada orang yang menengah ke bawah. Jadi di sini peran perencanaan wilayah kota itu membangun pembangunan yang merata. Pada gambar tersebut itu adalah gambar di Mexico City yang dimana memang terdapat perbedaan ya antara rumah orang menengah ke atas dengan rumah orang menengah ke bawah. Nah di sini karena dampaknya COVID ya kita harapkan bahwa orang-orang menengah ke bawah juga dapat merasakannya, hidup dan tinggal di tempat yang layak. Nah, selanjutnya adalah pembangunan. Nah, selanjutnya adalah pembangunan yang terjangkau. Nah, di sini maksud saya pembangunan yang terjangkau itu ya
kita kan semenjak COVID ini jarang keluar kemana-mana, jarang berpergian. Nah, di sini kita dapat menekankan pembangunan yang jaraknya jarak pendek gitu ya, mobilitas pendek gitu. Jadi kita di depan rumah kita dapat melakukan banyak aktivitas seperti bersepeda tadi dan jogging atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah memanfaatkan ruang terbuka terhadap pembangunan. Nah, kita dapat memanfaatkan ruang terbuka sebagai sarana kita beraktivitas. Dan kita juga tentunya itu sangat terjamin kesehatan kita ya. Nah, selanjutnya itu adalah data kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sosial menjadi acuan pembangunan. Nah, di mana kita kaitkan lagi dengan masalah orang menengah ke bawah itu ya. Tentu mereka harus kita perhatikan gitu ya. Nah, bisa saja di sana kita membuat rumah sakit. Namun jika di daerah terpencil, kita bisa membuat puskesmas atau puskesmas pembantu seperti itu. Nah, tentunya kan mereka memiliki apa ya, kayak susah bekerja gitu ya, susah mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini dengan memanfaatkan sumber daya mereka, kita dapat membuat seperti itu apa, pasar kecil seperti ini. Dan untuk sekolah, memang sekarang kita tidak mengadakan yang langsung tatap muka gitu. Namun kalau di pedalaman sana, kita mau melakukan aktivitas secara online juga susah ya, karena mereka tidak mempunyai gadget. Nah, di sini kita dapat misalnya memberikan mereka bantuan berupa buku-buku yang bermanfaat untuk mereka. Nah, sekian teman-teman pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan sekian dan terima kasih.